On 吗？将出发，请并肩 On 呀。不站立，并系好安全带。We are ready for departure. Please fasten the seatbelt and remain. Udah. Udah jalan. Tes. 進行中は立ち上がらず Tes 1, 2, 3. Kenapa itu? 차가 곧 출발합니다. 반드시 착석해 주시고 안전벨트를 착용해 주십시오. Tes, udah masuk. Ya kita. Suaranya masuk. Halo, Asik. kita mulai dulu ya untuk acara obrolan bersama dengan RTISI edisi jalan-jalan lagi nih dengan mobil double deck, Double pariwisatanya hip on hop ya. Hop on, hop off. Oh hop hip on hop On, hop off. Oh ya udah jawab. Lompat naik, lompat turun. Iya, kalau minggu kemarin kan kita ngajaknya tuh kan di jalur yang beda. Sekali ini jalurnya beda lagi nih ya. Iya, judulnya beda sama beda ya gitu ya. Ya pertama-tama kita bilang dulu ya, di sini kita berenam nih ya. Saya Farini. Amina, Saya Cindy, Udah Yunus. nggak kebayang. Linda, dan Adit. Adit lagi ya. Kita kali ini akan rutenya yang berbeda nih. Kalau minggu kemarin tuh ya rutenya lebih sejarah banget deh. Jadi untuk hari ini kita akan mengajak rutenya yang lebih modern ya. Yang pasti nih ini adalah mobil pariwisata sightseeing yang ada di Taipei, 2 jalur merah dan jalur biru. Jangan dengan rancu dengan jalur MRT ya. Kalau jalur MRT itu biasanya biru, itu malah jalurnya kan modelnya kan ke 101 Cimenting. Ini balik. Ini kalau jalur merah malah ke 101 Cimenting. Kalau kemarin ini kan Farini ngaco terus ngomongnya. Enggak ngebayanginnya itu MRT. Sekarang mana biru nih, kita jalurnya biru tapi kita jalurnya merah tapi kita malah pertama-tama langsung ke Cimenting. Nah, kita lihat dulu ke Cimenting. Wah, Kasih saya asik banget ya. Karena di dalam untuk jalur bis ini ada 2 tingkat dan di Iya. atasnya itu ada yang terbuka. Jadi secara khusus kita berenam pilih yang tempat terbuka. duduk satu-satu lagi ya. Menjajah. Duduk satu-satu. Nah, di sini karena si Menting tuh masih suasana Lantern Festival, jadi itu ada apa namanya lampu-lampu tapi yang tidak Lampion. nyala karena kita datang di siang hari nih. Nah, ini berakhir sampai tanggal 10 ya. Apa tuh? Tanggal Bulan Maret. 3 Maret ya. 3 Maret Bulan Maret. Ngomong-ngomong berapa sih naik ini? Kalau Double naik decker? ini macam-macam. Iya, ada harganya. Dia ada yang 4 jam itu 4 jam. 300-an. 300 ya. Udah gitu kalau untuk seharian itu kalau nggak salah 800 deh. Farini lupa deh ya. 800 Yang pasti bisa lihat ada juga kadang-kadang ada tiket promosi sih. Oke, Nah, perlu ini reservasi nggak Kak? nggak usah. Yang penting mesti beli tiket ya. Ya jadi sekarang kita apa sih pentingnya itu katanya pusat mejengnya anak-anak muda, Cailah. Jadi Farin suka mejeng sini berarti Farin anak masih muda ya. Di sini banyak sekali ya ruko-ruko, pertokoan-tokoan. Jadi untuk belanja baju-baju modern, beli tas semua bisa di Cimenting. Cimenting, Atau betul. juga karaokean ya. Iya, iya. Kayaknya ini pusat tempat karaoke-nya Kak Yunus deh. Itu seberang ke karaoke ya. Iya. Party World. Gitu Party World gitu. Nih. Nah, Dulu zamannya Kak Yunus pagi-pagi nih kita. Bukan Pagi latihan suara pagi ya. nongkrongnya di sini gitu pagi-pagi. Iya. Apa pembukaan suaranya di sini? Iya. di sini ya tempat karaoke ya. Tapi sebenarnya tempat karaoke itu juga banyak. Langganannya Lela di sini. Anak muda dikasih ke sini deh. Yang anak muda, anak muda. Muda tuh Kak Adit tuh loh. Yang pinter nyanyi justru Kak Adit ya teman-teman. Jadi kempot. Di stasiun balapan. Jadi stasiun balapan. Ayo nyanyi. Gak bisa, gak apal. Mau nyanyi silakan. Aduk sini ya. Ayo Berdiri dia, pikirnya mau nyanyi. Nyanyi serius nyanyi. Stasiun balapan. Bener nyanyi loh dia. Harusnya kamu bilang Oke, lupa. nggak boleh panjang-panjang, nanti takutnya kena copyright. Kurang apal ya teman-teman, maaf ya. Dan ini Masih di sini Simen ya? Dan ini nanti mulai nyalanya lampunya kira-kira jam 6 sore ya. Nah, teman-teman bisa melihat robot naga futuristik nih.
Habis Limen ke Xiao. Kita mau ke Long. Kita nanti ke Xiaonanmen dulu ya, lewatin Xiaonanmen. Tapi Xiaonanmennya bagian selatan nih teman-teman ya. Jadi nanti Xiaonanmennya dibagi dua, yang utara sama yang selatan. Karena Xiaonanmen sendiri kan ada dua nih ya. Terus Ya, udah gitu, tapi kita masih nungguin yang namanya lampu merah nih teman-teman. Dan kalau kalian lihat nih, sebenarnya di Ximen itu udah siang gini udah lumayan rame juga ya. Betul, betul. Aku juga bingung sih kenapa di sini selalu rame ya. Ya sepertinya orang-orang nggak usah kerja ya, bisa jalan-jalan terus. Nah, dan ini juga merupakan salah satu aktivitas yang selalu kita iri ya. Kalau orang-orang selalu bisa jalan-jalan sore, jalan-jalan pagi, jalan-jalan malam. Oke, ini adalah pusat perbelanjaan dan juga bisa Wih, melihat naganya ya ada lewat itu, bangunan naganya bersejarah ya. Penglow. No, Di dalamnya naganya juga yang banyak paling sekali keren. ya, pada malam hari ada apa. Nah, masih dalam suasana perayaan Tahun Baru Imlek ya. Oke. Dan selanjutnya Oke. nih kita Iya. masih lanjut lagi ke arah yang namanya Xiaonanmen. Nah, kalau di Xiaonanmen tuh yang terkenal apa sih? Kalau dibuat saya sendiri sih sebenarnya makanan lagi ya teman-teman ya. Tapi di sini juga sebenarnya merupakan tempat-tempat sejarah juga nih kalau kalian lihat ya. Di beberapa bagian tuh ada rumah. Ini kayaknya ada bekas satu bangunan yang cukup bangunan- unik deh. Kak Yunus bisa jelasin deh. Bangunan. bekas Apakah adit ya? Jepang Daerah gitu ini ya. yang katanya cukup bisa cukup menghantui. Oh, dan di sini Iya. ada gerbang. Bener nggak? Rumah sakit. Pokoknya menghantui. Di bangunan ini ada bangunan tua nggak? Itu yang di sebelah sana, ujung sana. Oke, sudah lewat Yang Yunus ya. tahu sih itu sih gedung Ayo, yang mana gedung yang rumah mana? sakit ini loh. Rumah sakit ini kan waktu zaman SARS itu kan kalau Iya. nggak salah juga jadi saksi ya. Betul. Jadi di kala itu waktu wabah SARS melanda, pemerintah kota Taipei kayak ada mengumumkan Langsung memblokir. langsung memblok. Jadi yang di dalam nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk. Masuk, iya. Bahkan juga Jadi rumah sakit itu deh, rumah Ya, sakit. bahkan juga ada yang baru ngambil obat ya. Iya. Baru berapa menit masuk Langsung terus nggak boleh keluar. Betul. Dan ini Iya. juga sempat difilmkan ya di Taiwan ya. Jadi memang Iya. ini 2003. 2000 SARS wabah SARS. Ya, 2003. Di sebelah sananya itu adalah gedung imigrasi ya teman-teman. Itu juga. Setahu saya itu rumah Cocelun. Waduh. yang itu. Yang ada koin itu. Iya kan rumah Jeicho. Tapi sekarang dia katanya rumah Jeicho di Peitao juga ada lagi katanya. Rumahnya lebih, Jeicho banyak lebih wah ya. lagi. Iya. Kapan ya kita bisa? Nggak, saya boleh nggak mau mampir ke rumah Jeicho-nya, mau ketemu Jeicho-nya gitu ya. Kira punya bertetangga dengan Jeicho. Mungkin gitu kalau ya. yang suka ke imigrasi tahu Jeicho asik. Ini Jeicho replika. Kalau minggu kemarin Bayung Jin, sekarang dia Bayung Jun, Sekarang jadi Jeicho. Asik, terima kasih. Terus udah gitu Sekarang kita mesti menuju jalan ini ya, menuju ini baru tadi perhatian pertama yaitu Ximending. Nah ini yang ada yang kedua karena ini untuk rute bus ini itu akan ke beberapa titik, termasuk salah satunya adalah gedung pencakar langit atau gedung tertingginya di Taiwan ya, Iya. yaitu Taipei 101 yang sebelumnya juga pada tahun 2004 itu sempat menjadi gedung tertinggi dunia. Sebelumnya yang sekarang belakangan nyusul nih banyak sekali gedung tertinggi, tapi 2004 loh, berarti 20 tahun yang lalu Taiwan sudah memiliki gedung tertinggi dunia itu dengan gimana ya, biasanya Taiwan kan terkenal dengan gempanya sama angin topannya. Iya. Tapi dia mempunyai gedung yang tertinggi dunia itu juga merupakan salah satu prestasi yang luar biasa. Tapi nanti kita akan liwatin ya. Sekarang ini kita akan ke jalan-jalan tikus dulu. Jalan-jalan tikus Lungsan Temple. Lungsan Kayaknya Lungsan Temple di sini Station. mungkin Adit lebih tahu gitu mengenai Lungsan Ayo, Temple. Langsung kalau udah ngomong sejarah langsung dioper ke Adit pusing. Longsan Temple. Enggak, itu emang kayak salah satu Aditya. kelenteng ya. Kita nggak cerita ya. Kelenteng yang memang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Udah gitu aja sih taunya. Dan Aminah tahunya Longsan Temple kayaknya ada satu pasar malam khusus ada jual daging ular ya. Oh. Iya, makanan namanya apa sih? daging ular. Wasi. Oh, jadi pecinta daging ular katanya makan di sono katanya. Oke. Katanya kan kolagennya tinggi nih. Jadi kalau yang pengen kulitnya bagus boleh jalan-jalan ke Lungsanse. Oke, jadi Oke. pengen yang kulit bagus Kalau bukannya aku kuliner. Kalau Kak Adit bukannya kan ke klinik sejarah. kecantikan.
Tapi nggak kesini usah, ya. kita yang alami. Oh, gitu. Jadi makan aja gitu. Iya. Ini karena ini lagi lampu merah lagi. Lagi lampu merah, berhenti lagi. Jadi itu Longsanse kalau mau datang ke situ gimana dong Kak Amina? Tinggal naik aja ya, MRT ya. MRT sampai Longsanse. Ya, Longsan Temple turun, kemudian langsung deh kelihatan Ya. Jadi bagi kelentengnya. yang juga punya memiliki kepercayaan bisa sembayang di Longsanse. Itu juga salah satu kelenteng yang paling besar ya, yang ada di distrik Wanhua, dan itu juga memiliki sejarah yang sangat panjang sekali karena katanya itu kayak ada banyak sekali patung-patung dewa di sana. Katanya itu dulu orang-orang sini kan kisahnya kan migrasi ke sini nih ya, dari sebelah ke seberang pindahnya ke sini ya kan, dan masing-masing orang itu memiliki kepercayaannya masing-masing gitu loh waktu pada saat itu. Kemudian diriin satu kelenteng itu, kemudian orang-orang di sekitar itu bawa patung yang dewa-dewa yang mereka percayai taruh di sana semua. Oke. Gitu. Jadi karena itu kelihatan banyak sekali patung-patung dewa-dewa yang ada di sana sih. Amina masih ingat ya, kalau nggak salah RTI juga sempat ya Apa ini? mengadakan perkenalan untuk beberapa objek-objek wisata dan bintang iklannya itu Farini Oh, sama ternyata. Kotomi. Mereka langsung lompat ke di depan Longsanse. Jadi harus- memperkenalkan Longsanse. Sesuai dengan ini ya. Jadi harusnya itu kameranya itu harus tertuju ke sang bi- Bintang duta besar, apa duta promosi. Iya, bukannya ke kita ya? Iya. Kok jadi kita sekarang gitu ya? Oke, jadi ada apa yang terkenal nih bintang tamu? Bisa Dua orang ini ya. Dua orang ini ya, ini dan ini ya, itu yang terkenal. Ya udah kita lanjut lagi ya perjalanan. Ya, kita lanjut lagi sekarang bakal sebenarnya pelan-pelan Longsanse lagi. ya juga night market sih ya. Ada sih banyak. Pasar malam. Pasar malam Huasi bukan yang itu. Jadi di Longsanse atau Longsan Temple ini ya teman-teman, kita bisa melihat banyak banget lansia. Banyak banget lansia. Karena di situ juga ada banyak jual Kita ya. Iya. kayak bahan baku tradisional obat-obatan Tiongkok gitu sih. Jadi kayak banyak herbal, kayak sarang walet misalkan ya. Itu semuanya ada di sana sih emang. Ya emang tempatnya di situ sih. Jadi kalau pengen beli kayak sarang walet, kemudian herbal, obat-obat tradisional Tiongkok bisa datang ke daerah-daerah sini karena di sini emang surganya sih. Terus juga Gitu. buat kalian yang kepengen cari ramalan gitu ya teman-teman. Nah, ini nih bener nih, ini nih. Juga banyak nih ya tukang ramal di sini. Ada yang pakai burung ya, burung yang ngambil apa? Ngambil sumpit apa ngambil kayu? Ambil beras gitu. Ambil sumpit dia pengen makan makanya pakai sumpit. Burung pakai sumpit. Iya emang bener sih. Maksudnya ada kayak ramalan pakai burung, pakai kura-kura atau pakai apalah pakai gitu segala wajah, macam. pakai tangan semua di sini komplit Iya, teman-teman ya. tapi hati-hati ya biayanya. Bukannya sekali bayar. Takutnya gitu. Nggak usah deh, kita pilih yang gratis aja, tetap dengan suhu Yunus, Master Yunus tetap. Iya. Ya. Betul. Untuk daerah sini disebut juga sebagai Bangka. tapi bukan provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya. Ya, ini sebelah kanan ya. Sebelah Kurang kiri. kedengeran ya, di sini ada Longsan Temple-nya ya. Oh, lah itu Bagian sini tuh kelihatan tuh ada patung-patung dewanya, teman-teman ya. banyak sekali teman-teman. Iya, jadi di sini memang pusatnya deh ya untuk kepercayaan seperti tradisional ataupun khas Tiongkok begitu ya kelentengnya. Masyarakat Tiongkok yang kuno ya. Jadi ini juga banyak sekali taman-taman yang luas, terus juga banyak sekali patung-patung khas Tionghoa ya. Wah. Jadi bagi yang ingin jalan-jalan di kota Taipei, jangan lupa juga mampir ke Bangka atau di Longsanse Temple. Caranya Jadi juga di sini gampang. juga ternyata ada yang naik juga ya dari sini ya. Kemudian ya. juga nih kita akan melihat di sini banyak sekali orang-orang ya di sini mereka yang kaum Menghabiskan lansia, waktu. kemudian juga mereka yang ingin sembayang. Nah ini tepatnya ya untuk Longsanse-nya. Nah Ya. ini yang ada banyak lampu-lampu lentera-lentera kuning. Inilah yang dalamnya Longsanse. Tempelnya ya, kuilnya ya. Tempelnya yang memiliki sejarah yang cukup panjang ya. Ternyata banyak sekali orang-orang yang naik. Ini turis-turis yang naik dengan bus. Ini berarti rute yang cukup diminati ya oleh turis-turis asing mancanegara ya. Ya. Jadi mereka di sini bisa, mungkin kita juga akan bagi tempat duduknya ya supaya mereka bisa duduk dengan ini ya. Apa namanya, dan sekaligus juga nih kita juga untuk acara obrolan di
radio kita akhiri dulu sampai di sini ya teman-teman. Di sini kita berenam di sini saya Farini. Terus Henry. Dan saya Linda. Amina. Adit. Dan saya Cindy. Iya, kita mau pamit dulu. Bye-bye. Nah, untuk acara live-nya kita masih akan lanjut lagi ya di sini ya. Ya. Oke. Karena ternyata bagonya penuh. Ini semuanya. banyak juga ya pusat-pusat Agak atau full, ya. toko-toko yang menjual ini untuk sembayangan ya, patung-patung dewa. Terus juga baju-baju klasik. Jadi wah ini kantor polisinya gede banget. Ya rame-rame duduknya. Sekarang ya gitulah. Biar anget gitu rame-rame ya. Ya karena ini rutenya mungkin lebih rute favorit jadi agak kelamai dan juga mungkin jamnya ya kadang-kadang juga lebih pas lagi orang sempet. Jadi pada tadi kita naik aja antriannya cukup panjang dibandingkan dengan kalau yang jalur biru. Jalur biru kita kemarin itu mungkin tamu lainnya nggak sampai sebanyak kita. Sedangkan ini tadi sampai orang jalan ke belakang bakunya penuh nih. Nah sekarang kita mengutari jalan-jalan kecil di kota Taipei juga. Ini termasuk Setelah jalan kecil dari ya. Longsanse kita menuju kemana nih Taipei Kak? 101. Xiaonanmen dulu ya. Xiaonanmen lagi. Xiaonanmen bagian utaranya, South Xiaonanmen. Habis itu akan Jadi menuju ke Xiaonanmen itu Chiang juga Kai-shek. salah satu kalau seandainya kota Taipei Chiang dulu kan Kai-shek. ada Payment. dibentengin semua nih ya dipakai Iya, ada pintu-pintunya, aisat, gerbang-gerbang. Nah salah satunya Xiaonanmen juga ada salah satu pintunya. Dulu pintunya itu ada 5. Far ini orang Ada nggak 5? ngerti kita ngomong ada 5 pintu Oh, oke. pintunya pintu gerbang jadi pintu kota Taipei. Oh ya. Jadi salah satunya adalah Xiaonanmen. Far ini lupa sih Payment. namanya. Payment juga ada. Begitu Simon. istilahnya beda-beda. Ya karena ini juga adalah bus ya pariwisata yang umum. Jadi kita ngomongnya secara kecil-kecil ya. Kalau dibandingkan minggu kemarin kita ngomongnya mungkin lebih kencang gitu ya. Ya karena sekarang ini ramai sekali nih yang apa namanya yang naik. Ada yang bahasa, bus ini juga bisa bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Inggris tentunya ada ya. Tapi belum ada bahasa Indonesia. Bahasa Thailand pun ada, bahasa Indonesia belum. Nah jadi kalau seandainya memang nanti ternyata banyak nih orang Indonesia yang naik, bisa jadi nih ada kemungkinan akan dipikirkan menggunakan bahasa Indonesia. Ya, hari ini pas banget ya, cuacanya Pas, nggak terlalu ya, panas. Cuacanya kasih lihat agak di atas. sejuk sih. Iya, Ya, agak sedikit sejuk. mendung ya. Tapi menurut Amina pas banget sih. Nggak hujan iya, lagi. iya. Untung nggak hujan. Betul, nggak hujan, jadi kita bisa duduknya di yang terbuka, jadi bisa melihatnya lebih tinggi nih, lebih. Ya, jadi teman-teman Kembali bisa kan Garden menyaksikan Hotel ya. jalan Yang di kota Taipei rumah memang sakitnya. sangat luas kita ya. lihatin rumahnya Cocelung, Jejel. Mana yang mana Oh, rumahnya? belok lagi dia. Oke. Oh, yang ada bulat-bulat itu ya? Ya, yang ada buletan di atasnya. Rumahnya lantai Bukan berapa, yang Kak kasih lihat Farini? Adit ya, itu Adit. Ini Aditya Nugraha. Kak Farini bukan rumah itu. Chow Chelun lantai berapa? Dia nggak kasih tahu. Oh, kirain Kak Farini udah tetangga sama dia. Maunya sih begitu sih ya. Nah ini banyak ya pohon-pohon meranggas kayak begini nih. Nah sekarang juga ini kata ada di daerah Ilan, tepatnya di Annong ya, Jalan Annong. Itu juga banyak nih satu sedangkan pohon-pohon ini seperti begini. Jadi kesannya katanya orang bilang kayak di Korea sih, padahal di Ilan doang ya Taipei. Begitu Farin sebut Korea ada orang yang langsung nengok, berarti ada orang yang dari Korea ya. Dia langsung lagi mencoba dengar gimana Korea. caranya. Korea. Kalau dia Korea monyong aseo monyongnya. Ya kita kembali lagi jalannya. Ini masih daerah Simenting ya. daerah Simenting, masih daerah Taipei Main Station. Tapi kalau dilihat jalannya memang enak banget sih, luas. Berapa jalur ini jalannya? Jalur 8 ya? 1, 2, 3, 4. Ayo, mari berhitung. 8 jalur. Sama kiri kanan jalur orang jalan berarti 10 dong. 10. Ya kenapa Kak Adit? Enggak, itu yang tadi yang bilangnya perumahan itu adalah sebenarnya rumah-rumah para prajurit yang datang ke Taiwan bareng sama Chiang Kai-shek. Dulunya itu perumahan para veteran, para prajurit-prajurit yang ada di sana. Jadi waktu itu sempat kebakaran hebat, ya kemudian tinggalnya kayak dinding-dindingnya aja. Kemudian saat ini sudah direnovasi dan juga dibangun lagi bangunan seperti ini. Kemudian di dalamnya ataupun kayak di bagian tengahnya itu nanti bakal ada penjelasan. Dulunya itu perumahannya bentuknya kayak gimana. Kemudian juga kayak ada dinding kaca yang dimana bisa memperlihatkan kayak bekas dinding perumahan dulunya itu loh.
gitu loh. Jadi dulu prajurit para veteran yang bareng datang ke Taiwan sama Chiang Kai-shek dulu tinggalnya di situ. Karena Wanhua sendiri dulu kan memang salah satu kota terbesar di Taiwan ya. Satu ada di Tainan, kedua ada di Wanhua. Karena itu Longshansi itu salah satu kelenteng yang terkenal karena memang banyak orangnya tinggal di sana, butuh satu tempat untuk beribadah, maka dari itu bawa patung kepercayaannya masing-masing ke sana. Gitu. Sampai saat ini juga menjadi salah satu kelenteng yang paling banyak Nah, di samping di depan sana itu adalah museum perangko, museum apa namanya istilahnya? ya Museum Perangko dari kantor pos. Perangko ya? Terus sebentar lagi kita juga bakal lewat Istana Kepresidenan Taiwan nih, lurus terus sampai ke Istana Kepresidenannya Taiwan. Kalau untuk bangunan Taiwan sendiri sih kebanyakan itu adalah peninggalan dari Jepang ya, karena sempat dijajah juga sama Jepang ya. Kemudian banyak infrastruktur itu dibangun oleh Jepang dan salah satunya adalah nanti Istana Kepresidenan Taiwan, nanti bakal lewat ya. Ya, jadi banyak sekali kayak rel kereta api itu juga dulunya adalah peninggalan Jepang ya. Kemudian kayak kereta apinya bahkan. Jadi banyak sekali juga orang-orang Jepang sangat suka sekali datang ke Taiwan karena kayak Kembali seperti ke Jepang juga. Iya, Jadi ngapain luar negeri dong kok gitu? Nah, itu ya. Iya, tapi memang iya sih, Taiwan pernah dijajah oleh Jepang selama ini ya, museum perangkonya ini bagus sekali ya. Kayak sedikit kayak post office ya. Jadi kalau mau yang bagian yang suka perangko, mau lihat koleksi perangko silakan boleh. Kemudian juga nanti kita akan melewati yang namanya Istana Presiden. Nah, kebanyakan dari bangunan-bangunan dan juga jalan-jalan yang ada di kota Taipei dan juga beberapa kota besar lainnya itu adalah peninggalan Jepang. Bahkan termasuk juga rumah sakit karena saat dijajah oleh Jepang, saat diduduki oleh Jepang itu selama 50 tahun karena akan menjadikan Taiwan sebagai salah satu pangkalannya, maka dia membangun fasilitas selengkap mungkin untuk memudahkan mereka sebagai yaitu pangkalannya di sini. Nah, di sini samping sana tapi kita masih berada di belakang Istana Presiden ya. Istana Presiden, wah itu banyak ininya ya. Apa namanya itu istilahnya apa sih yang juruji gitu? Hotel juruji. Nah, ini Barikadil. Jadi kita lihat deh rutenya apakah dia muterin atau enggak, karena kita juga nggak tahu nih baru pertama kali kita semua kan udah baru pertama kali kan naik ini kan ya. Baru pertama kali semua nih naik bus ini, jadi agak sedikit norak. Nah, udah gitu di sana juga ada gedung Mitsukoshi, bangunan Mitsukoshi. Kalau dulu zaman dari tahun 1960-an ya, itu mungkin merupakan gedung tertinggi di Taiwan. Itu tingginya 56 tingkat. Nah, tapi sekarang kita akan ke gedung tinggi yang benar-benar gedung tertinggi di Taiwan, yaitu Taipei 101 ya nantinya ya, dengan lantai 101 ya, tingginya 508 meter. Nah, di sini kelihatan yaitu di samping Istana Presiden ya. Kita lagi menunggu lampu merah. Nah, untuk Istana Presiden sendiri itu juga secara periodik dibuka untuk umum, tetapi harus daftar dulu melalui internet atau mungkin juga datang ke sana dengan langsung sesuai dengan jadwal dibukanya untuk umum. Wah, itu ada ada polisi ya, pakai baju kuning-kuning lagi jalan atau mau aplusan ya. Dengan Kak Yunus aplusan. Wah, jalannya bertugas gantian. Kiri kanan, depan belakang gitu ya. Nah, kita akan ke samping sana, kita akan melihat dari depan nih. Jadi kita hari ini bisa berdiri nih. Wah, kita sudah berada di Istana Kepresidenan. Oke, wah. Sekaligus juga sempat bisa melihat gedung Mitsukoshi ya, yang sempat juga menjadi bangunan tinggi. Sempat menjadi bangunan tinggi di Taiwan. Jadi ini juga adalah bangunan bersejarah di mana Tolong lihatin ada pohon nggak ya? pohon. Jadi ini adalah suatu bangunan Istana Presiden. Mau dijelaskan Kak Adit? Ya nggak ada sih, tadi udah ngomong ya, emang kayak peninggalan dari Jepang bangunan ini. Kemudian di sini Bisa juga salah. dikunjungi nggak? Terbuka nggak untuk umum? Bagi depannya iya, tapi bagi dalamnya Setiap enggak. hari ya? Ya kecuali Setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 12. betul.
Dan biasanya ini juga lokasi kayak digelarnya kayak event-event maraton. Biasanya kumpulnya di sini nih. Iya. Karena jalannya kan gede banget ya, jalan Nggak sempat Ketagalan naik nih. sepeda. Betul. Di depan mulai garis startnya di sini. Iya. In front of the office. Dan saat ini kita lagi berangkat menuju ke Chiang Kai-shek Memorial Hall, teman-teman ya, dari sini. It is Taipei's East Gate, also known as Jingpu Gate. It is the most meticulously crafted of Taipei's 5 city gates. It is a solid structure with a stone Ya, base. jadi di sebelah kiri depan ya, itu adalah Taipei Guest House. Jadi itu ada tamu-tamu kenegaraan, tamu-tamu kehormatan, biasanya akan dijamu di dalam sana. It is a very attractive structure. Tapi tertentu saja nih, kalau misalnya kalian lihat di websitenya Taipei Guest House, biasanya ada sekitar sebulan sekali ya dibuka pada awal bulan di hari Sabtu nih. Dan waktunya sendiri terbatas biasanya antara pagi sampai sore hari untuk umumnya. Nah, sampingnya itu juga ada rumah sakit nasional ya. Ya, Rumah Sakit Nasional Taiwan University ya. Ya. Salah satu rumah sakit terbaik di Taiwan dan juga terbesar di Taiwan ya. Dan juga banyak Ini di atas dikunjungi antik. oleh warga-warga di Taiwan ya. Jadi ini Taipei Guest House adalah salah satu bangunan yang cukup unik, bangunan bersejarah bergaya barok, dan ini menjadi salah satu bangunan yang didatangi oleh para tamu kehormatan ya ketika mereka berkunjung ke Taiwan. Nah, di kiri itu ada Qing Fu Men ya. Ini namanya Pintunya itu Qing Fu Men ya. Jadi Qing Fu Men ini kalau mengarah lurus ini langsung ke Istana Presiden. Dan ini adalah Jalan Ketagalan, teman-teman ya. Jalan Ketagalan adalah salah satu jalan yang sering dijadikan oleh para warga ya untuk melakukan aksi parade dan juga aksi demonstrasi, dan mereka akan berorasi di sini, teman-teman ya, karena mereka dengan harapan kalau presiden atau pihak istana langsung mendengarkan aspirasi mereka. Jadi ini adalah salah satu jalan Ketagalan yang cukup ternama. sekarang kita selanjutnya akan ke Chiang Kai-shek Memorial Hall. Betul. Jadi masuk lagi ke Chiang Kai-shek Memorial Hall, jalan Di sini banyak yang turun juga nih ya. Karena rutenya objek-objek wisatanya cukup banyak yang favorit, jadi tadi di Longsansi banyak yang naik dan turun, kemudian nanti juga Chiang Kai-shek juga banyak naik dan turun ya. Biasanya mereka akan melihat nih sejarah-sejarah dari Taiwan melalui monumen-monumen yang ada. Cameras click and flashes never stop throughout the impressive Karena udah sampai ceremony. Chiang Kai-shek ya. Jadi udah deket ya, teman-teman ya. Di sini kan juga ada pintu kan. Ini kan juga termasuk pintu timur ya. Sistem Juga di Basiman. tengah-tengah itu adalah pintu timur. Ya, jadi Mana Basiman? di daerah kantor presiden ini, teman-teman, merupakan salah satu tempat yang sangat vital di Taipei karena ada kantor presiden, terus ada rumah sakit ya, terus juga ada Chiang Kai-shek Memorial Hall, dan bisa dibilang ini merupakan salah satu daerah ibaratnya metropolis lah ya, kayak Bundaran HI gitu, di mana terdapat bangunan-bangunan yang penting. Salah satunya adalah Chiang Kai-shek Memorial Hall yang sebentar lagi akan kami lalui sebentar lagi. Tadi kan sempat disebutkan sama Kak Adit bahwa tempat ini juga merupakan tempat pagelaran event-event maraton, sepeda. Nah, termasuk juga aksi-aksi demonstrasi. Biasanya juga dilakukan di lokasi ini. Nah, sekarang kita juga bisa melihat posisi kita ada di samping Chiang Kai-shek Memorial Hall. Di mana bangunannya sangat indah sekali, sangat unik sekali. Temboknya warna putih, Ya, terus atapnya biru dan didominasi warna merah. Jadi ini mirip seperti bendera Taiwan ya, kayak Qing Tian Bai Zhi Man Di Hong. Jadi memang sengaja dibentuk. apa nih? Qing Ri itu matahari yang putih gitu. Qing Ri dan Tian. Ya, intinya warna-warna yang ada di sini ada terinspirasi dari bendera nasional Republik gitu. Tiongkok ataupun Taiwan. Terus di bangunan kiri kanannya ini adalah teater musik juga ya, merupakan teater musik nasional dan juga teater pertunjukan nasional ya. Jadi biasanya kalau ada kayak teater atau pertunjukan yang opera-opera besar itu biasanya bakal ada di sini nih digelarnya ya. Kemudian untuk di situ yang bangunan biru sama putihnya itu terdapat patung Chiang Kai-shek Iya, ya, yang patung lagi Chiang Kai-shek. duduk, teman-teman. dan di sana juga ada salah satu atraksi yang wajib ditonton, yaitu adalah pergantian prajurit yang dimana ada Setiap 1 jam jam-jamnya. sekali. Iya. Dan ini teman-teman bisa lihat bangunannya
museumnya berbentuk segi 8 ya. Jadi seperti arah Pakwa, arah 8 mata angin itu katanya menolak bala dan membawa hoki. Dan teman-teman juga bisa melihat bentuk-bentuk ini kayak di pagoda, kemudian juga bangunan Honglo di Ximen juga memiliki bentuk segi 8 ini. Ya, dan datang ke sini juga ke pas musim semi itu merupakan tempat yang waktu yang sangat bagus sih untuk datang ke sini karena kebetulan betul di belakangnya itu bisa dilihat ya dari sini itu ada beberapa pohon bunga sakura yang sudah mulai mekar. Jadi biasanya kalau udah semi wajib juga datang ke sini selain lihat pergantian prajurit yang ganteng-ganteng ya. Kemudian emang panoramanya yang begitu bagus, masih ada bunga sakura yang terdapat di belakang gedung dari biru putih ini. Di dalam gedung selain dari gedung opera, kemudian di dalam gedung Chiang Kai-shek sendiri, biasanya di dalamnya juga banyak sekali kegiatan-kegiatan ya. Ya, ada pameran. Tidak hanya pameran untuk benda-benda peninggalan dari Chiang Kai-shek sendiri, tetapi juga banyak sekali pameran-pameran seni, pameran kreatif juga ada di dalamnya. Terus juga di dalam juga menjual aneka souvenir nih ya bagi teman-teman yang cari oleh-oleh gitu. Ada museumnya tuh ada toko souvenirnya dan di bawah teman-teman bisa melihat Chiang Kai-shek, terus kayak patung lilinnya gitu ya. Terus juga ada barang-barang peninggalannya kayak ada sepatu, baju-bajunya, terus kayak ada becaknya ya. Ada becaknya mobil anti peluru. Terus juga ada ini loh kayak miniatur ruang kerjanya dia gitu. Jadi teman-teman bisa olah-olah dibawa ke masa lalu gitulah. Dan museumnya ini gratis ya teman-teman ya yang mau pergi ke sana dan bukanya sih sampai jam 5. Iya, dan setelah dari Chiang Kai-shek kita juga bakal pelan-pelan berangkat menuju ke Jalan Xinyi ataupun Yongkang, juga merupakan salah satu jalan ataupun kawasan yang sering dikunjungi oleh para wisatawan karena kalau ngomong-ngomong soal Yongkang ada beberapa makanan yang wajib dimakan. Pertama, mie sapi, ya romian. Kedua, es mangga. Kemudian ketiga masih ada dumplingnya karena di situ ada yang namanya Din Tai Fung. Din Tai Fung. Yang nggak bisa pesan ya harus ngantri ya di sana. Betul. Ya, Tapi Din Tai Fung ya di mana-mana sudah ada juga sih ya. Din Tai Fungnya kebetulan itu merupakan yang utama ya, alias yang pertama ada di Taiwan dan didirikannya itu sekitar tahun berapa ya, aku agak lupa sih, tapi pokoknya itu yang pertama deh. Dan sekarang itu dia sampai punya 2 cabang di sekitar situ ya teman-teman ya. Jadi yang pertama tentu saja yang Din Tai Fung yang paling pertama. Terus yang kedua itu sekarang yang ada di seberangnya yang lebih besar sampai 2 lantai teman-teman. Tapi sekarang ini kita sedang baru memasuki Jalan Xinyi ya. Jadi kalau Jalan Xinyi ini kalau kita lihat ini sama dengan stasiun MRT Tungmen. Dan di sebelah kiri kita itu adalah Pasar Tungmen nih teman-teman ya. Terus udah gitu kalau kita lurus terus ini udah mulai nih kalian lihat ke arah sebelah kanan ya dari busnya itu adalah Jalan Yongkang, dimana ini merupakan tempat wisata yang juga ramai didatangi sama turis khususnya dari Jepang dan dari Korea Selatan nih teman-teman. Terus udah gitu jangan lupa juga di sini ada makanan yang juga lumayan gampang disukai. Din Tai Fungnya ada di mana? Oh iya nih, Din Tai Fung pertama bisa dilihat nih ada itunya patungnya. Ya buat makannya. Udah itu Terus di sini ya, di sini juga termasuk seperti pasar malam gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau malam-malam ke sini juga ramai banget karena berdekatan dengan universitas ya Kak Amina ya. Jadi tempat ini sangat efektif sekali ya, sangat gampang sekali, banyak makanan, banyak kegiatan. Jadi dari pagi sampai malam pun cukup ramai ya. Apalagi dekat sekolah lagi, dekat NTNU nih teman-teman, bagi yang sekolah di SETA atau NTNU National Taiwan Normal University pasti akrab banget lah sama yang namanya Yongkang-jie ini. Bentar lagi kita juga akan menuju ke Taman Taan, taman yang sangat besar sekali. Dan ini juga merupakan taman yang termasuk paru-paru kota lah gitu teman-teman. Salah satu yang terbesar di Taipei. Jadi Taman Taan ini bagus banget ya Kak Amina ya. Di situ kita bisa melihat kayak bebek, burung, tupai, ada ular segala ya. Ular juga ada. Iya karena manusia-manusia juga ada. Ini taman ini bagus banget ya teman-teman ya. Tapi sering dijadikan oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab itu untuk function atau melepaskan binatang-binatang peliharaan mereka gitu loh. Betul. Dan biasanya juga tempat ini karena berdekatan dengan Masjid Agung
dan juga ada gereja. Jadi ini juga merupakan salah satu tempat yang sangat menarik. Kemudian untuk stasiun MRT-nya, Taman Taan ini juga termasuk yang tercantik Iya, di antara tempat-tempat stasiun yang ada. Karena lihat saja dari desain stasiun ini cukup unik ya, sangat indah sekali, desainnya cukup kreatif. Dan katanya nih teman-teman ya, di sini dulunya juga menjadi spot pemujaan Dewi Kwan Im ya. Bahkan ada patung Dewi Kwan Im-nya nih. Cuman sini nggak ngerti ada di mana karena sudah Udah kelewatan ditutup ya. Udah di sebelah sana tadi, udah Tutup, di awal. udah dipindah ya? Enggak dipindah. Oh, nggak dipindah, ketutupan ya. Ya, jadi memang ya teman-teman di sini juga kalian bisa melihat, bahkan kadang ada festival kunang-kunang, terus ada pasar bunga juga nih. Pasar ini kan dekat ini jembatan tol nih. Jadi di bawah jembatan tol biasanya pada hari biasa dijadikan sebagai lapangan parkir. Kemudian hari weekend, hari Sabtu Minggu, ada dua sisi, satu sisi dijadikan pasar bunga, satunya dijadikan pasar giok. Ya, Rame itu banget ya. pasar giok itu tempat bermainnya Kak Yunus, mencari barang-barang koleksi. Iya, ada barang-barang antik nih teman-teman ya, yang hobi cari barang-barang antik bisa pergi ke sini sekaligus ya menghirup udara segar ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya di Taipei itu mudah sekali ya Kak ya dalam berwisata. Di tempat-tempat titik-titik pemberhentian stasiun MRT itu sudah objek wisata. Setelah keluar langsung objek wisata. Ini nggak bingung ya istilahnya, harus muter-muter. Iya. MRT udah sampai teman-teman. Ini kita melanjutkan perjalanan ke Taipei 101 ya kalau nggak salah. Jadi ini udah di distrik Taan, nanti kita akan jalan ke distrik Xinyi ya. Oke deh teman pendengar, semoga saja informasi yang kita bagikan untuk teman-teman jalan-jalan bersama double decker di kota Taipei ini menyenangkan bagi teman-teman. Dan kita mau pamit dulu, sampai jumpa. Dadah. Dadah.